Coba kita cari. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil, yang jujur, apa yang diminta? Jejer permintaannya apa sih? Warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapannya, Buya. Saat ini ramai orang memperbincangkan tentang komentar beberapa orang terhadap kedatangan Habib Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu. Ada yang menyatakan ketidaksenangannya terhadap penyambutannya. Ada yang merendahkan kehabaibannya. Kemudian juga meremehkan perjuangannya. Bahkan ada juga yang mencaci atau mengolok. Mohon tanggapannya, Buya. Bagaimana menyikapi tentang hal-hal semacam ini, Buya? Terima kasih. Bismillah. Kami akan menjawab. Pertama, kami bukan orang FPI. Harus tahu itu. Saya bukan anggota FPI. Kemudian setelah itu, yuk kita pandang segala permasalahan dengan akal yang jernih dan hati yang tenang. Pertama adalah kedatangan Habib Rizik disambut oleh orang sebanyak itu kemauan umat, bukan rekayasa, bukan dibayar mereka. Ayo, Anda posisi seperti saya, adil. Anda tidak di FPI dan tidak jadi musuh FPI. Anda berada di tengah-tengah. Ayo, kedatangan mereka umat segitu banyak bukan direkayasa. Bukan, kalau rekayasa mau dibayar biar datang, nggak ada. Bahkan ini masa pandemi, semua orang meninggalkan kerjaannya dengan sukarela. Maka yang harus kita pahami, ada apa di balik ini semuanya? Kerinduan kepada apa sih mereka kok sampai seperti itu? Kita jujur. Nggak perlu kita marah-marah ini. Kadang-kadang dimarahkan Habib Rizik. Habib Rizik ingin datang ke negerinya, ingin berjuang, ingin berdakwah. Bukan direkayasa kedatangan mereka itu semua. Nah ini yang pertama yang harus kita pahami supaya kita tidak suudon. Enggak ada rekayasa. Bahkan yang datang itu orang rela berkorban. Kemudian kedatangan beliau adalah apa tadi, membuat kerusakan, keramaian dan sebagainya. Mari kita pandang dengan jujur juga. Kalau Habib Rizik mengadakan kumpulan, demo dan sebagainya misalnya, jujur Anda, apa sih yang diminta Habib Rizik? Habib Rizik tidak minta pulau untuk pesta apa, tidak juga minta apa jabatan jabi apa, tapi yang diminta apa? Coba kita cari. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil, yang jujur, apa yang diminta? Jejer permintaannya apa sih? Dulu permintaannya adalah bagaimana ada orang yang mengucapkan kalimat yang merendahkan umat Islam dengan merendahkan Al-Quran, ayo diadili. Apakah permintaan semacam ini salah? Coba dilihat dulu apa sih permintaan Habib Rizik. Ini harus jujur. Anda melihat Habib Rizik kalau kumpul-kumpul minta apa? Yang diminta apakah Habib Rizik ingin pemerintah memfasilitasi, Habib Rizik ingin membangun tempat minuman keras paling besar sejagat raya? Enggak juga. Kalau Habib Rizik minta begitu, kita berontak semuanya. Yang diminta apa? Coba kita jujur. Yang diminta baik atau jelek? Kalau yang diminta baik, kenapa kita bingung yang diminta baik kok? Keadilan misalnya. Harus ada misalnya menghentikan kemungkaran. Selagi yang diminta baik, isunya yang diminta baik, maka jangan gampang menilai orang dengan buru-buru. Sekarang jujur, minta apa? Anda bisa melihat di media. Atau Anda datang kepada Habib Rizik, minta apa? Kan begitu, yang diminta apa? Yang diminta adalah yuk kita menegakkan. Habib Rizik misalnya, FPI di beberapa tempat minta agar kemungkaran di sini dihentikan. Loh, kemungkaran dihentikan apakah permintaan yang salah? Karena kemungkaran itu akan merusak orang lain. Coba yang diminta apa? Ini jujur dulu. Kalau yang diminta adalah menghentikan sesuatu yang membahayakan umat membahayakan itu bukan saya membahayakan di dunia, kita punya iman di akhirat. Yang membahayakan di dunia nggak boleh. Misalnya Habib Rizik memasang
ranjo-ranjo kita hentikan, membahayakan di dunia. Membahayakan di dunia pun harus membahayakan urusan dunia, kita wajib menghentikan. Apalagi jika yang diminta adalah menghentikan segala sesuatu yang bakal merusak akhiratnya umat misalnya. Dan itu memang yang diserukan adalah selama ini yang kami ketahui adalah mengajak itu. Bagaimana agar kemunkaran tidak terus merebak, kemudian juga bagaimana keadilan bisa ditegakkan. Di saat menuntut keadilan bukan berarti orang-orang yang lagi berkuasa 100% tidak adil. Ada beberapa tempat yang kurang serasi atau perlu disesuaikan agar terjadi keadilan. Jadi minta keadilan itu wajar, sah. Keadilan berlaku untuk siapa? Untuk semua umat, untuk bangsa ini. Bukan keadilan untuk Habib Rizik dan FPI-nya, bukan, keadilan untuk semuanya. Coba yang diminta apa? Lah ini maksud kami adalah jangan buru-buru menilai. Yang diminta apa? Bukan minta bantuan untuk membangun pesantrennya di mana, bukan untuk kepentingan ormasnya, bukan, akan tapi selama ini disuarakan adalah seputar itu. Bagaimana menghentikan kemungkaran, bagaimana menghadirkan keadilan, kemudian bagaimana membatasi sepak terjang orang yang tidak banyak manfaatnya untuk negeri ini misalnya, dengan suara-suara seperti itu. Bagaimana menghentikan kebobrokan moral. Ini kan permintaan yang baik semuanya. Kalau seandainya menyuarakan selain Habib Rizik bagaimana? Kalau Anda mau, kenapa di saat disuarakan Habib Rizik tidak mau? Jujur ini. Ini harus perlu kejujuran ini. Kita menilai dari luar seperti ini. Selagi keinginannya baik, maka adalah permintaan itu harus kita jadikan sandaran kita untuk menilai. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Presiden atau siapapun yang akan menjadi presiden, ini adalah risalah cinta kami kepada Pak Presiden. Ya kalau mendengar alhamdulillah, kalau tidak mendengar Allah perdengarkan ke hati, biarpun telinganya tidak mendengar. Atau calon presiden, ketahuilah bahwa jabatan kepresidenan itu sangat terbatas. Apa artinya 1 kali naik, 2 kali naik, ujung-ujungnya adalah kesengsaraan yang panjang di akhirat